Alladzi rasulahu bil huda wa dinil haq li zirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida sada alla ilaha illallah wa sada anna muhammadan abdur rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, bisa bersilaturahmi. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan malam hari ini kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW pada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sharing terkait tentang program ya wakaf produktif yang dikembangkan oleh Wakaf Mulia Institute, yaitu Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul. Mudah-mudahan dari sharing kita pada hari ini mungkin ada satu hal yang bisa kita dapatkan, ya bisa bisa juga menjadi sarana untuk kita bersama bisa berkolaborasi, gitu ya. Baik, nah acara kita pada hari ini diselenggarakan oleh Wakaf Mulia Institute. Ini adalah sebuah lembaga yang kita dirikan dalam rangka kita ingin berkontribusi di dunia perwakafan. Nah, Wakaf Mulia sendiri, ya kantor pusatnya ada di Kompleks Masjid Akbar, Kemayoran, Jakarta Pusat. Untuk kantor operasionalnya ada di, sebentar, ya. Oke, untuk kantor operasionalnya ada di Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, kita simak profil Wakaf Mulia Institute berikut. Dalam setiap langkah, kita bisa memberikan arti yang mendalam. Selamat datang di Wakaf Mulia Institute, tempat di mana setiap langkah kita menjadi bermakna. Wakaf Mulia adalah sebuah lembaga yang senantiasa berkomitmen dalam melakukan edukasi tentang wakaf kepada umat. Harapannya ke depan dengan edukasi yang terus-menerus kita lakukan, pemahaman dan implementasi wakaf dari masyarakat kita menjadi lebih baik, sehingga wakaf bisa dijadikan sebagai fondasi dalam membangun umat menuju pada kesejahteraan dan kejayaan umat Islam. Wakaf Mulia didirikan di awal tahun 2020 yang memiliki tujuan ya bagaimana kita ingin ikut berkontribusi dalam dunia perwakafan. Nah, dalam upayanya itu Wakaf Mulia juga telah menjadi nazir wakaf uang yang resmi ya terdaftar di Badan Wakaf Indonesia. Visi dari Wakaf Mulia, kita ingin menjadi lembaga yang terdepan dalam proses syiar dan optimalisasi wakaf di Indonesia demi kesejahteraan dan kejayaan umat. Dalam rangka mewujudkan visi dari Wakaf Mulia banyak mengadakan event-event, kegiatan pelatihan, kemudian training, dan juga webinar-webinar untuk memberikan edukasi wakaf kepada masyarakat dan juga syiar wakafnya. Salah satu program andalan dari Wakaf Mulia adalah pelatihan dan sertifikasi nazir bekerjasama dengan LSP Badan Wakaf Indonesia. Selain itu, Wakaf Mulia juga membantu yayasan-yayasan yang ingin mengembangkan program digital fundraising untuk mengoptimalkan potensi yayasan dalam menghimpun dana wakaf, infak, dan sedekah. Wakaf Mulia Institute berkomitmen untuk menjalankan misi mulia melalui perubahan positif untuk menciptakan inisiatif dan inovasi wakaf yang terarah. Kami meyakini bahwa wakaf bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang memberdayakan, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil berkelanjutan. Ketua LSP Badan Wakaf sekaligus Komisioner Badan Wakaf Indonesia menyatakan pertama selamat buat rekan-rekan yang ada di Wakaf Mulia, karena Allah izinkan tentunya sudah mendapatkan izin sebagai nazir wakaf uang.
Artinya apa? Artinya bagi yang ingin berwakaf, maka nggak usah ragu lagi. Wakaf mulia adalah wadah kita untuk melakukan wakaf uang. Poin yang kedua, pengurus yang ada dalam wakaf mulia semuanya juga sudah mendapatkan sertifikat kompetensi. Ini juga menandakan apa? Profesionalitas pengelolaan yang ada di wakaf mulia. Peningkatan kapasitas Nadir, hargaan diberikan kepada Wakaf Mulia Institute. Untuk kolaborator program inkubasi wakaf produktif, Kolaborator program kolaboratif terbaik Wakaf Mulia. Semoga apresiasi hari ini menjadi penyemangat untuk terus membangun kolaborasi yang berdampak, menjangkau lebih banyak penerima manfaat, dan tentu saja menjadikan wakaf sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia, menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang luar biasa kepada Wakaf Mulia yang telah menjadi bagian dari kerja-kerja Kementerian Agama. Saya berharap banyak masyarakat yang menitipkan wakafnya kepada Wakaf Mulia karena sudah terpercaya untuk mengembangkan bagaimana wakaf itu berkembang menghidupi masyarakat. Percayalah bahwa dengan wakaf di Wakaf Mulia, wakaf Bapak Ibu akan terjamin dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakaf, yes, yes, yes. Nazir, kompeten, kompeten, kompeten. Oke, baik itu profil singkat dari Wakaf Mulia Institute. Nah, berikutnya kita akan sharing ya berkaitan tentang program yang dikembangkan ya oleh Wakaf Mulia Institute, yaitu Wakaf Produktif ya, Klaster Wakaf Greenhouse Melon Premium di Kota Wakaf Gunung Kidul. Nah, program ini ya Bapak Ibu sekalian, ini apa ya lahir ya dari keinginan kita untuk ikut berkontribusi di dunia perwakafan, dan diantaranya adalah bagaimana kita ikut berkontribusi untuk apa ya memproduktifkan tanah wakaf ya, karena secara faktanya di Indonesia ini banyak sekali tanah wakaf. Ada 400 titik ya tanah wakaf itu, dan sebagian besarnya juga masih belum produktif. Nah, sehingga harapannya kita ingin ikut berkontribusi nih untuk memproduktifkan tanah wakaf. Nah, bagaimana actionnya ya atau skema yang kita lakukan? Nah, di sini Wakaf Mulia Institute ya ini bekerja sama dengan Badan Wakaf Indonesia, disupport oleh Badan Wakaf Indonesia, Kementerian Agama, kemudian bekerja sama dengan Nazir Wakaf Tanah yaitu PCNU. Kebetulan Nazir Wakaf Tanah ya PCNU Gunung Kidul ini memiliki tanah wakaf seluas 8.000 meter ya, yang saat ini masih belum teroptimalisasi, yang memang rencananya adalah untuk dibangun rumah sakit, tapi masih masih butuh waktu ya, masih butuh waktu yang cukup panjang ya. Nah, makanya ini harus diproduktifkan, kira-kira begitu. Nah, makanya kemudian ini tanah wakaf ini kemudian kita masukkan menjadi program kerjasama kita ya dalam optimalisasi ya produktivitas tanah wakaf. Nah, kemudian bagaimana untuk memproduktifkannya? Maka Alhamdulillah Wakaf Mulia Institute juga bekerja sama dengan PT Nusa Farm yang ini merupakan ekspor di bidang agrobisnis gitu ya. Jadi perusahaan yang bergerak di bidang agrobisnis, yang dimana kita berencana untuk bagaimana di tanah wakaf ini kemudian nanti kita akan bangun greenhouse melon premium yang kemudian nanti dikelola secara profesional. Nah, siapa yang mengelolanya? Yaitu PT Nusa Farm yang mengelola mulai dari perencanaan, kemudian apa namanya pembangunan, kemudian juga pengelolaan, ya sampai ke hasil dari budidayanya ini kemudian juga diserap oleh PT Nusa Farm. Nah, karena
PT Nusa Farm ini dia sudah memiliki kontrak ya dengan buyer atau istilahnya off-taker. Nah, sehingga untuk apa ya memastikan bahwa proses bisnisnya di atas tanah wakaf ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ya pertanyaan berikutnya adalah ketika kita sudah punya ya konsep bisnisnya, maka kan pertanyaannya adalah bagaimana dengan modalnya gitu ya. Nah, permasalahan besar di tanah wakaf itu adalah ya tanah wakafnya ada tapi modalnya yang nggak ada gitu ya kira-kira. Nah, maka kemudian alhamdulillah ya kita kemudian juga bekerja sama dengan satu wakaf marketplace yang ini merupakan agregator wakaf yang di mana satu wakaf marketplace ini kemudian menjadi fasilitator ya untuk para investor. Nah, gitu ya. Nah, siapa saja yang bisa menjadi investor? Yaitu lembaga keuangan syariah atau jasa keuangan syariah. Kemudian juga bisa jadi lembaga wakaf. Ya, jadi ini artinya bisa lembaga wakaf ini kan mereka memiliki dana wakaf uang yang harus diproduktifkan. Tapi bingung mau diproduktifkan kemana gitu ya. Nah, maka salah satunya alternatifnya bisa diproduktifkan melalui proyek wakaf produktif ini. Nah, jadi diinvestasikan kira-kira gitu. Kemudian juga bisa las ya, bisa menginvestasikan zakat produktifnya gitu ya. Kemudian juga bisa jadi wakif ya. Mungkin ada orang yang ingin berwakaf kemudian ingin diproduktifkan gitu ya di sini. Artinya akadnya dia wakaf gitu ya. Wakaf uang. Kemudian ada juga mungkin investor umum, baik secara kelembagaan maupun secara personal, yang artinya mereka ingin ikut berkontribusi di dalam proyek wakaf ini, tapi berkontribusi sebagai investor, gitu ya. Jadi kalau investor berarti ya mendapatkan bagi hasil murni. Nah, karena proyek yang kita kembangkan ini, walaupun di atas tanah wakaf, maka dia dikelola secara profesional, ya, murni bisnis, sehingga menghasilkan profit lah kira-kira begitu. Nah, itu ya. Jadi itu ya para investornya. Nah, maka ya kemudian dengan fasilitasi dari satu wakaf ini, akhirnya ya kita kemudian mendapatkan investor. Nah, untuk apa ya menjamin agar proses ini berjalan dengan baik, maka ya program ini juga ada program asuransinya ya. Sehingga harapannya ini bisa menjadi sarana mitigasi resiko ya terhadap proses kegagalan panennya gitu ya. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian, ini skemanya seperti ini. Nah, kemudian alhamdulillah ya skema ini di tahap pertama ya kita berkolaborasi dengan satu wakaf marketplace ini ya yang secara mekanisme di satu wakaf marketplace ini jadi saat dulu ya kita ketika awal ya berinteraksi dengan satu wakaf marketplace ini maka kita membawa ya proyek bisnis ini ke satu wakaf, kemudian dengan satu wakaf dikurasi atau dianalisa ya kelayakan bisnisnya seperti apa. Nah, ketika dikurasi ya, diverifikasi, kemudian akhirnya disetujui, maka kemudian dibuatkanlah prospektus proyek wakaf produktifnya, kemudian ditawarkanlah ke masyarakat dengan program namanya Initial Productive Wakaf Offering. Nah, intinya ditawarkan ke masyarakat dengan skema bagi hasil, gitu ya. Nah, kemudian, nah ketika sudah terkumpul ya investasinya, maka kemudian disalurkan kepada operatornya yaitu Nusafam ya. Nah, secara bertahap ya sesuai dengan RAB-nya. Nah, kemudian ketika berjalan ya kemudian ada proses monitoring dan evaluasi minimal setiap 1 bulan. Nah, tapi dalam kenyataan kemarin itu kita per 2 minggu itu ada reportnya ya dari PT Nusa Farm ke satu wakaf marketplace. Nah, kemudian nanti ketika menghasilkan maka di sini ada pengelolaan imbal hasil. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini skemanya. Nah, bagaimana strateginya waktu itu untuk bisa mengoptimalisasi proyek ini agar bisa terpenuhi dananya atau mendapatkan investor? Maka kita melakukan ini ya, apa namanya event-event fundraising ya, yang kita sebut dengan nama investment wakaf offering. Nah, seperti yang acara kita hari ini kategorinya
investment wakaf offering gitu ya di antaranya. Jadi kita mengadakan webinar ya, untuk mengenalkan ke masyarakat gitu. Ya dengan memanfaatkan database di satu wakaf marketplace dan juga memanfaatkan database yang dimiliki oleh wakaf mulia ya. Ya dengan menyasar donatur maupun mitra strategis lembaga. Nah, kemudian alhamdulillah kita bicara ini di tahap pertama kemarin kita mengadakan waktu itu ada 2 kali event fundraising investment wakaf offering dan alhamdulillah untuk tahap pertama itu apa ya sudah terkumpul dana 557 juta ya untuk proyek ini dengan 3 greenhouse ya. Nah, jadi dengan 3 greenhouse alhamdulillah terpenuhi dalam waktu 40 hari waktu itu ya. Nah, itu apa namanya yang kita lakukan. Nah, kemudian, berikutnya, alhamdulillah kemarin setelah panen perdana kemarin, kemudian kita masuk ke tahap kedua, ya. Kemudian kita tawarkan lagi ke masyarakat, ya, untuk bisa ikut berkontribusi, ya, dengan menjadi investor, kira-kira gitu ya, baik kelembagaan maupun secara personal. Alhamdulillah ya di tahap kedua kemudian juga terpenuhi ya dalam jangka waktu 30 hari. Nah, senilai 374 juta ini untuk 2 greenhouse ya alhamdulillah. Nah, sehingga untuk di proyek kita ya ini di Kepek ya Wonosari Gunung Kidul dengan 8.000 meter ya untuk tanah wakafnya yang saat sekarang ini di tahap pertama kemarin sudah berdiri 3 greenhouse. Maka di tahap kedua alhamdulillah sudah terpenuhi akan ada 2 greenhouse lagi yang akan kita bangun. Ya, kemungkinan di bulan Desember ini sudah mulai. Nah, sehingga nanti di proyek kita yang di apa namanya Kepek Wonosari Gunung Kidul itu akan ada 5 greenhouse gitu ya Bapak Ibu. Nah, sehingga harapannya ini kita bisa benar-benar bisa memproduktifkan ya tanah wakaf gitu. Nah, kemudian sebagai report ya di 8 September 2025 kita sudah panen perdana ya di greenhouse pertama. Jadi di sini kita bikin skemanya ada yang kemarin ini ada 3 greenhouse. Nah, kita bikin skemanya itu harapannya setiap bulan itu bisa panen. Nah, maka digilir ya. Greenhouse pertama ya panen, nanti bulan berikutnya greenhouse kedua, bulan berikutnya greenhouse ketiga. Kira-kira begitu skemanya. Nah, alhamdulillah kemarin greenhouse pertama tahap 1 sudah panen. Yang greenhouse-nya ini luasnya per greenhouse itu 500 meter dengan 1.500 lubang tanam. Ya, varietasnya etanon, golden kinanti, sweet aprilia. Dan sistem di greenhouse melon premium ini sistemnya itu ini ya, sistemnya hidroponik ya Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya menggunakan air ya. Jadi tidak menggunakan tanah. Nah, jadi karena kalau seperti di Gunung Kidul ini kan mungkin tanahnya kering gitu ya. Nah, jadi tidak masalah ya. Yang penting ada air. Nah, maka proses ini tetap bisa berjalan dan bahkan bagus ya untuk di Gunung Kidul ini termasuk bagus ya. Karena untuk melon ini dia semakin panas semakin bagus kira-kira. Nah, kemarin alhamdulillah hasil panen ya perdana itu alhamdulillah berhasil 99%. Dan itu semua sudah didistribusikan ke pasar premium gitu ya. Nah, gitu. Jadi udah selesai. Dan berikutnya, alhamdulillah di apa namanya di bulan Oktober ya kemarin, alhamdulillah sudah juga panen di tahap kedua ya untuk greenhouse kedua dan juga alhamdulillah sudah berhasil ya Bapak Ibu sekalian sudah diserap pasar. Nah, sekarang kita sedang nunggu panen ketiga, insya Allah di bulan Desember ya ke depan ini. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana gambarannya proses panen kemarin, ya terutama untuk yang apa ya greenhouse pertama, mari kita simak video berikut. Kabar gembira dari Kota Wakaf Gunung Kidul. Alhamdulillah pada hari Kamis 18 September 2025 telah berlangsung panen perdana klaster wakaf Greenhouse Melon Premium.
Acara ini berlangsung penuh keceriaan dan kemeriahan. Dihadiri langsung oleh pejabat Kemenak RI, Badan Wakaf Indonesia, pemerintah daerah, para nazir, investor, hingga tokoh masyarakat. Semua bersatu padu menyaksikan bukti nyata kebangkitan wakaf produktif di Indonesia. Apa yang membuat proyek ini begitu istimewa? Inilah hasil kolaborasi keren antara Wakaf Mulia Institute sebagai Nazir Wakaf Uang, PT Nusa Farm sebagai operator profesional, PCNU Gunung Kidul sebagai Nazir Wakaf Tanah, dan tentu saja Satu Wakaf Marketplace sebagai agregator project. Bayangkan, dari sebidang tanah wakaf tumbuhlah greenhouse modern, menghasilkan melon premium yang manfaatnya bisa dirasakan seluas-luasnya oleh umat. Inilah wakaf produktif, bukan hanya menjaga aset, tapi juga melipat gandakan kebaikan. Dari wakaf, lahirlah peluang kerja, pemberdayaan ekonomi, dan berkah untuk masyarakat. Sahabat, mari kita dukung terus gerakan wakaf produktif bersama Wakaf Mulia Institute. Karena setiap rupiah wakaf yang kita titipkan akan tumbuh menjadi kebaikan yang terus mengalir tanpa henti, insya Allah. Oke, begitu ya gambarannya Bapak Ibu. Jadi ada 3 greenhouse ya di sini. Nah, kemudian program ini kita laksanakan ya dalam rangka mengatasi problem ya pertanian di Gunung Kidul. Yang pertama adalah problem keterbatasan modal, kemudian pengolahan lahan yang tidak optimal, gitu ya, dan juga produktivitas pertanian yang rendah. Ya, dikarenakan hasil data BPS 2023 ya. eh, Nah, bahwa 70% petani di Gunung Kidul ini masih menggunakan metode tradisional, sehingga produktivitasnya rendah. Nah, sehingga program inilah kemudian kita luncurkan untuk menjadi solusi ya bagi masyarakat ya, di mana dalam program ini kita mengembangkan klaster greenhouse melon premium, integrated greenhouse melon premium, yang ini menjadi solusi teknologi budidaya melon modern gitu ya. Nah, dan keunikan dari proyek ini adalah proyeknya itu di atas tanah wakaf gitu ya. Sehingga ini menjadi solusi produktivitas tanah wakaf gitu. Kemudian investasinya menggunakan platform Satu Wakaf Marketplace sebagai agregator investor sehingga mempermudahkan ya untuk mendapatkan investor. Berikutnya juga adalah kepastian off-taker. Jadi hasil panen ini sudah dijamin off-takernya. Nah, sehingga memang proyek ini fokusnya adalah bagaimana melahirkan budidaya, produksi, karena dari sisi produknya ini sudah dipastikan ada pembelinya ya, sudah ada off-takernya gitu. Nah, tapi memang dalam proses ini kita bikin juga skema ada wisata petik melonnya ya untuk siar gitu. Nah, bagaimana bisnis modelnya? Jadi nanti untuk menghasilkan profitnya atau keuntungannya itu metode pertama B2C ya. B2C itu kita menjual langsung ke konsumer juga. Makanya di dalam program ini kita mengadakan program wisata petik melon, ya open house dan wisata petik melon yang kita membuka seluasnya ke masyarakat untuk bisa datang ke greenhouse ya untuk bisa petik langsung ya melonnya gitu bisa pilih kemudian beli langsung di tempat kira-kira gitu. Nah ini juga bisa menjadi wisata petik melon gitu ya. Nah bagi kita ini menjadi syiar ya Bapak Ibu sekalian untuk bisa menginspirasi masyarakat ya agar bisa tahu ya bagaimana program wakaf produktif itu dikembangkan. Kemudian juga metodenya dengan B2B. B2B itu adalah kerjasama kontrak ya, kontrak dengan hotel, supermarket, ya, kemudian supplier buah, sehingga bisa dipastikan hasil dari greenhouse ini terserap oleh pasar gitu. Nah, sumber pendapatannya dari mana saja? Nah, di sini sumber pendapatan yang pertama adalah dari penjualan melon premium. Nah, ini yang sumber utamanya begitu ya.
Tapi kemudian menariknya di sini ada juga produk turunannya. Ya, contohnya ada sirup melon, kopi melon gitu ya. Jadi bisa dibikin wingko melon, selai melon, bahkan teh kulit melon. Jadi sudah ada produk turunannya. Dan menariknya produk turunannya ini diambil dari mana? Dari sampahnya gitu ya. Maksudnya dari pohonnya, pohon melonnya, dari daun-daunnya gitu, dari bijinya, ya, dari kulit ya melon yang apa afkir gitu ya. Nah ini bisa dibikin budidaya dan hasilnya bahkan bisa ini ya kalau istilahnya itu eh, bisa cukup besar ya. Mungkin bisa sama. Jadi sama dengan penjualan pokoknya tadi, jualan melonnya tadi. Nah, sehingga asumsi seperti ini, maka keuntungannya bisa 2 kali lipat. Nah, itu. Dan juga di sini kita juga akan kembangkan namanya agrowisata, ya, edukasi pertanian. Apalagi nanti di klaster greenhouse melon premium di apa kepek ini ya nanti akan ada 5 greenhouse ya 5 greenhouse ini nanti asumsinya itu nanti per 2 minggu bisa panen ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena ketika per 2 minggu ini bisa panen maka kita bisa selalu mengadakan event petik melon ya. Nah, jadi jadwalnya itu bisa 2 minggu sekali ada wisata petik melon dan juga bisa kita mengadakan ini ya edukasi ya pertanian ya baik itu kepada masyarakat umum maupun kepada kelompok-kelompok tani dan seterusnya. Nah ini ya Bapak Ibu sekalian bisnis modelnya. Kemudian potensi marketnya sangat luas bahkan kita targetnya itu menjangkau ekspor ya nanti. Setelah greenhouse-nya banyak gitu dan kita bisa memastikan kapasitas kita stabil, maka kita nanti akan masuk ke pasar ekspor. Nah, artinya ini masih sangat luas ya potensinya. Nah, untuk mitra kita yaitu PT Nusa Farm ya yang memang sudah berpengalaman ya Bapak Ibu sekalian di bidang agrobisnis ini. Nah, nanti untuk program wakaf alih ya, untuk wakaf muda sendiri, program wakaf alihnya itu ya akan disalurkan dalam bentuk santunan, beasiswa yatim, duafa, kafalah guru Quran, dan pengembangan pendidikan, pengembangan rumah Quran, gitu ya. Nah, berapa sih investasinya untuk membangun satu greenhouse melon premium yang dengan luasan tadi 500 meter dengan titik tanam 1.500 titik tanam, gitu ya. Nah, berapa investasinya? Investasinya itu 217 juta 136.850 gitu ya. Nah, nanti ini untuk bangunan greenhouse-nya eh, senilai itu ya dari sisi pembiayaannya. Modalnya kira-kira gitu ya. Modalnya berapa? Dan menariknya dalam program ini nanti mau dengan modal 217 juta itu nanti kontraknya itu selama 5 tahun, maka 217 juta ini nanti akan dikelola full oleh PT Nusa Farm gitu ya. Sehingga kita nazir gitu ya, investor itu tinggal nerima bagi hasil saja gitu ya. Nah, semua operasionalnya akan dikelola oleh Nusa Farm selama 5 tahun. Dan nanti setelah 5 tahun, nanti dana kita kembali. Gitu ya Bapak Ibu. Pokoknya ya. Nah, berarti kan kita mendapatkan pokoknya sekaligus juga nanti mendapatkan hasilnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk analisis keuangannya ya. Jadi untuk modalnya itu 217 juta. Oke, nah kemudian, nah bagaimana skema nisbah bagi hasilnya? Nah, untuk nisbah bagi hasil di proyek ini ya dari 100% hasil murni ya Bapak Ibu, ya untuk pengelola itu 35% ya. Ini PT Nusa Farm-nya ya. Kemudian investor itu 45%. Kemudian nazir wakaf tanahnya 10%. Kemudian agregatornya 5%. Dan nazir wakaf uangnya 5%. Agregator ini berarti satu wakaf marketplace gitu ya. Ini 5%. Nazir wakaf uangnya 5%. Nah, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ini skema bagi hasilnya gitu ya. Jadi untuk investor itu skema bagi hasilnya 45%. Nah, dengan skema 45% ini, nah kita apa ya, kisah analisis keuangannya, proyeksi pendapatan investor itu dengan asumsi moderat optimis ya di tahun pertama
itu dengan modal 217 juta itu, maka investor itu mendapatkan kalau 45% dalam waktu setahun itu 90 juta. Ya. Nah, di sini kemudian dalam proses ini sudah dilakukan juga depresiasi capek ya per siklus. Jadi ketika per panen itu nanti akan ada tabungannya 7,5 juta untuk agar untuk pengembalian dana pokoknya nanti gitu ya Bapak Ibu. Nah, gitu ya, jadi gambarnya gitu. Jadi dengan 217 juta, maka setiap tahun itu tahun ya pertama itu ada 90 juta ya. Nah, nanti untuk tahun kedua itu per tahunnya itu dia akan lebih meningkat karena dia lebih produktif gitu ya. Apalagi nanti dengan skema yang terbaru ini jadi kan itu ada 1.500 ini ya titik tanam ya. Nah, yang biasanya ditanam untuk satu titik itu hanya satu buah melon ya, bisa menghasilkan satu buah melon. Nah, sekarang ini sudah di riset dan alhamdulillah sudah berjalan di apa budidayanya. Sekarang itu satu titik tanam itu bisa dua melon, nah dua buah. Nah, sehingga dia lebih efektif lagi, gitu ya Bapak Ibu sekalian, lebih efektif. Makanya dia semakin setiap tahunnya dia akan progres akan lebih efektif gitu ya. Nah, sehingga ya kalau dalam total apa namanya 5 tahun itu penghasilannya bisa sampai 500 untuk investor ya itu 512. Nah, sehingga margin investasinya itu 5,19% per cycle atau 1,7% per bulan asumsinya ya. Kemudian IRR-nya 45%, ROI-nya itu 42%. Payback periodenya 2 tahun 1 bulan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ya gambaran dari sisi analisis keuangannya. Nah, sehingga ini menarik ya Bapak Ibu sekalian ya terkait apa namanya potensi untuk kita bisa mengembangkan bisnis ya di greenhouse melon ini. Nah, kemudian gambaran ya ikhtisar investasinya itu total investasinya tadi berapa? 217 juta untuk satu greenhouse ini ya. Nanti masa kerjasama selama 5 tahun, pengembalian pokoknya itu di akhir kerjasama, dan bagi hasilnya itu diberikan setiap 3 bulan. Nah, karena satu greenhouse itu dia panennya per 3 bulan. Dan ROI-nya 42% dan payback periodenya 2 tahun 1 bulan. Ya, nah, gitu ya Bapak Ibu. Kalau istilahnya ya BEP-nya itu 2 tahun 1 bulan dan sisanya sudah tinggal bagi hasil. Nah, tapi di skema ini pokoknya itu akan dikembalikan setelah 5 tahun sehingga setiap 3 bulan setiap panen itu investor akan mendapatkan bagi hasil ya setiap 3 bulan selama 5 tahun kira-kira gitu. Tapi uangnya nanti kembali ya yang apa namanya ketika ADR periode nah, gitu ya. Baik. Nah, sebagai gambaran ilustrasinya gitu ya. Kira-kira misalnya Bapak Ibu misal secara pribadi ataupun secara kelembagaan kemudian tertarik ikut berkontribusi menjadi investor gitu ya. Maka misalnya Bapak Ibu invest ya senilai 20 juta. Nah, kita senilai 20 juta. Maka profit yang diperoleh per tahun itu kira-kira berapa gitu kan pertanyaan gitu. Kalau investnya 20 juta. Nah, jadi kalau invest 20 juta per tahun itu profitnya itu 8.400.000. Ya. Nah, kalau apa namanya 50 juta, berarti kalau 5 juta per tahun itu ya profitnya kurang lebih 21 juta. Nah, kalau 100 juta ya berarti kurang lebih 42 juta per tahun, ya. Nah, kalau satu greenhouse sekalian, nah mungkin Bapak Ibu, oh sekalian lah saya investnya satu greenhouse gitu ya, 217 juta gitu. Nah, maka profitnya itu per tahun itu 90 jutaan. Ya, Bapak Ibu. Nah, artinya ini menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi ini ya apa ibarat ilustrasi ya, kira-kira gitu. Nanti hasil sebenarnya sesuai dengan realita lapangan. Nah, tapi ilustrasi kita seperti ini. Untuk memudahkan, ya mungkin Bapak Ibu mungkin berpikir, kalau misalnya daripada uangnya diam di ini ya, diam di bank misalnya, kenapa nggak diinvestasikan untuk mendukung proyek wakaf produktif? Artinya Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi untuk proyek wakaf produktif, tapi juga mendapatkan bagi hasil gitu ya, mendukung proyek wakaf, tapi juga dapat bagi hasil secara murni.
Nah, nanti ketika dapat bagi hasil, mungkin sebagian mau diinfakkan atau mau diwakafkan, nah itu silakan. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, tapi skema ini harapannya dengan skema ini nanti akan banyak sekali lain nanti tanah-tanah wakaf yang bisa diproduktifkan. Nah, kira-kira gitu ya Bapak Ibu. Oke, nah bagaimana gambaran pengembangan kita ke depan? Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan program Greenhouse Melon Premium ini, kita mentargetkan di akhir tahun 2025 ini kita mentargetkan 20 greenhouse, ya. Nah, sekarang ini on the way 5 greenhouse, nanti akan ada 3 greenhouse lagi ya proyek yang ke depan. Proyek yang tadi yang tahap kedua tadi kan sudah terpenuhi ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kedua. Nah, kebetulan Wakaf Mulia punya tanah wakaf di mana Semanu Gunung Kidul ya 3.000 meter itu akan kita bikin 3 greenhouse. Kemudian juga kita sudah mengembangkan juga di Kulon Progo itu juga ada 3 greenhouse lagi. Nah, artinya kita mentargetkan nanti akhir Desember bisa 20 greenhouse ya. Nah, dan nanti targetnya di tahun 2006 akhir kita target bisa sampai 100 greenhouse. Nah, karena apa? Karena kita dengan 100 greenhouse itu proyeksinya adalah masuk ke ekspor ya. Nah, jadi wilayah ekspor. Nah, kita bangun visi Yogyakarta menjadi sentra budidaya melon premium berbasis wakaf. Nah, begitu ya Bapak Ibu visinya. Nah, karena kita ingin ya bagaimana dengan skema project ini Bapak Ibu ini bisa memproduktikan tanah wakaf, kemudian bisa memberikan apa ya istilahnya kemanfaatan untuk wakaf alaih ya seluas-luasnya gitu. Nah, oleh karena itu silakan ya Bapak Ibu bisa ikut berkontribusi dengan berkolaborasi ya dengan proyek ini, baik itu menjadi investor ya mulai 20 juta bisa ya Bapak Ibu ya untuk investornya mulai 20 juta. Nah, nanti untuk investasi ini melalui platform Satu Wakaf Marketplace ya. Jadi Satu Wakaf Marketplace ini platform yang dimiliki oleh Badan Wakaf Indonesia. Nah, jadi secara resmi ya Bapak Ibu sekalian. Oke, gitu. Nah, untuk proyek ini kemarin, Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan penghargaan Zakat Wakaf Award sebagai kolaborator program inisiatif terbaik di Kota Wakaf. Nah, karena kebetulan Gunung Kidul ini adalah Kota Wakaf, dan Alhamdulillah kita menginisiasi kolaborasi ini, dan Alhamdulillah berjalan ya. Dan maka ini kemudian mendapatkan apresiasi ya dari Kementerian Agama Pusat sebagai kolaborator program inisiatif terbaik di Kota Wakaf di program penghargaan Zakat Wakaf Award. Baik, nah berikutnya kita simak testimoni berikut dari Prof. Waryono, Direktur Zakat dan Wakaf. Ya, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waryon Abdul Ghafur, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini bersama Wakaf Mulia hadir di Greenhouse di Gunung Kidul yang mengelola melon. Warnanya menarik dan pasti bergizi. Mari kita berwakaf agar wakaf lebih produktif sehingga penerima manfaatnya lebih banyak. Insya Allah berwakaf akan mengalir sampai jauh banget sehingga masyarakat akan menikmati hasilnya. Mari berinvestasi melalui wakaf. Insya Allah berkah dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik begitu ya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak. Ya monggo nanti ya Bapak Ibu yang ingin berkolaborasi ya bisa ikut menjadi investor ya di proyek ini ya, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi keberkahan untuk kita semua. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau yang tertarik nanti bisa ini ya kontak-kontak ya. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prianto atas materinya, atas eh, semua yang sudah disampaikan terkait dengan tema kita yaitu wakaf produktif Greenhouse Melon Premium. Baik, sebelum kita masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab,
Kami informasikan kembali bagi Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang belum mengisi presensi, silakan monggo ya bisa diisi di kolom chat Zoom. Kami bantu untuk share formatnya. Silakan, kenapa? Karena nanti insya Allah materi-materi dari kami akan kami kirimkan melalui media WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah untuk mengisi presensi yang ada. Baik, untuk pertanyaan silakan yang pertama bisa dengan raise hand, kemudian nanti open mic atau bisa juga menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom. Insya Allah akan kami bantu bacakan. Baik, ini yang pertama, ini sudah raise hand dari Bapak Syairozi. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas undangannya ini. Begini, saya ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, nanti kan di bagi hasilnya itu kan udah ditentukan ya 45%, terus ada yang 10% dan seterusnya. Ini yang yang jadi yang untuk mauquf alihnya itu yang mana? Itu yang pertama ya. Yang kedua pertanyaan saya itu yang pemilik tanah itu kok kecil sekali ininya ya apa namanya bagi hasilnya cuma 10%. Padahal kan ya itu faktor utama ya. Faktor utama dari proyek ini adalah tanah saya kira gitu. Kemudian untuk yang apa yang ikut investasi itu yang tadi sudah apa minimal 20 juta misalnya kan ya yang untuk yang ikut menjadi investor itu apakah murni hasilnya itu untuk yang ikut serta tersebut atau juga apa namanya itu semua menjadi wakaf gitu artinya itu tidak diambil lagi artinya dia nggak akan mendapat bagi hasil dari uang 20 juta yang dimasukkan tersebut gitu. Saya belum begitu paham tuh yang itunya gitu. Terus yang selanjutnya kami punya tanah ya di daerah puncak begitu. Kemudian tapi kontur tanahnya itu terasering, terasering gitu, berundak-undak begitu. Jadi kalau satu apa namanya satu apa istilahnya tadi itu ya satu proyek itu Greenhouse ya. panjangnya berapa, luasnya berapa gitu. Kalau misalnya dipecah-pecah bisa apa enggak? Gitu. Karena mungkin paling panjang itu saya lihat cuman 20 meter, lebarnya 10 meter atau 9 meter. Karena terasering tersebut ya. Demikian beberapa pertanyaan dari saya bisa dikembangkan nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo silakan bisa ditanggapi Bapak Eko. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz Sairozi ya. Tadi sebentar, saya mau mengingat dulu yang pertama, kata kuncinya apa tadi? Lupa saya. Eh, untuk Mauquf Alaih itu yang mana Pak Eko? Oh ya, ya jadi inilah inovasi yang dikembangkan ya berkaitan dengan ini inovasi yang dikembangkan ya dalam rangka memperhatikan tanah wakaf. Nah, jadi kan permasalahan besar kita itu adalah bagaimana tanah-tanah wakaf ini bisa produktif. Nah, terus tadi itu kan ada skema bagi hasil gitu kan. Nah, terus kemudian apa namanya? Terus untuk mauquf alaihnya itu ada di mana? Nah, mungkin kita bisa lihat di sini ya. Jadi proyek yang kita bangun di atas tanah wakaf itu ya itu murni bisnis. Nah, kayak gitu ya. Murni bisnis. Ini kita lihat nih skema bagi hasilnya ya. Nah, di sini kan. Nah, jadi satu hal yang harus kita pahami bahwa ketika kita membangun ya proyek ya wakaf produktif ya di atas tanah wakaf ini kita murni bisnis. Ya, berarti kan murni bisnis itu artinya menghasilkan profit ya kira-kira. Yang pertama salah satu cirinya adalah dia berdiri di atas tanah wakaf. Kira-kira berdiri di atas tanah wakaf. Kemudian kita bangun tuh bisnisnya di atasnya itu.
Nah, bisnisnya ini kan butuh modal nih ya. Nah, bisnisnya ini kan butuh modal. Nah, dari mana sih modal untuk bisnisnya ini? Tadi yang seperti saya sampaikan ya di sini nih. Ya, nah, modalnya itu dari mana? Bisa jadi tadi dari, bisa jadi dari lembaga keuangan syariah misalnya ya untuk bisnisnya ya di atas tanah wakaf tadi. Ya, bisa jadi juga lembaga keuangan syariah ini ya bisa mungkin dalam bentuk pembiayaan itu juga bisa ya. Sekarang kan juga sudah ada namanya itu yang di launching itu namanya Syria ya. Syria itu adalah apa namanya produk investasi yang dikembangkan oleh perbankan syariah yang bisa mendukung proyek-proyek ini ya filantropi. Nah, kira-kira gitu. Nah, bisa jadi dari situ ya. Yang kedua itu dari lembaga wakaf. Investornya ini dari lembaga wakaf. Nah, misalnya lembaga wakaf ini dia punya apa? Anggap aja dia punya wakaf uang kan. Nah, dia punya wakaf uang 217 juta gitu. Nah, berarti bisa satu greenhouse kira-kira gitu. Maka dia invest di project ini. Nah, maka ketika dia invest di project ini, ya, kemudian ketika sudah berjalan kan nanti nazirnya dapat bagi hasil. Nah, bagi hasilnya berapa tadi untuk Nazir? Ya, untuk satu greenhouse tadi kan bagi hasilnya kan 45% kan untuk Nazir ini. Dia punya wakaf uang, dia investasikan di project ini, di bisnis ini, berarti kan dia akan dapat bagi hasil 45%. Nah, bagi hasil yang didapatkan oleh Nazir, ini kan dari wakaf uang yang dia investasikan tadi, 45% inilah yang disalurkan ke Mauquf Alaih. Nah, gitu ya disalurkan. Nah, jadi ketika dia invest sebagai nazir, berarti kan dia bagi hasilnya yang didapatkan oleh nazir ini kan akan disalurkan ke mauquf alainya. Nah, mungkin 10 nazir berhak 10%, nanti sisanya bisa disalurkan ke mauquf alaih. Nah, itu yang disalurkan oleh nazir untuk mauquf alaih. Nah, gitu ya skema mauquf alaihnya di situ. Nah, terus terus bagaimana kalau apa namanya kayak ini ya? ah, apa namanya investor umum. Ya, misalnya ada personal tadi tuh dia invest 20 juta atau dia invest 100 juta gitu. Terus kemudian dia bagi hasil. Nah, kalau dia sebagai investor umum kan berarti kan untuk dirinya pribadi. Ya berarti dia 100% miliknya pribadi itu. Nah, jadi tidak artinya tidak diwakafkan atau diinfakkan ya karena dia berkontribusi dalam proyek ini sebagai pribadi dan memang sebagai investor yang ingin mendapatkan bagi hasil. Nah, kalau soal nanti dari hasilnya itu nanti dia akan infakkan atau dia wakafkan itu apa terserah yang bersangkutan gitu. Tapi dalam konteks dia berkontribusi di proyek ini, dia konteksnya adalah investor murni dan dia mendapatkan bagi hasil. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi untuk mauqaf alaih tadi di mana? Nah, tadi itu dari lembaga wakaf. Nah, terus misalnya tadi nazir wakaf tanah, dia kan dapat bagi hasil juga kan. Nah, sebagai nazir wakaf tanah kan tentunya dari bagi hasilnya tadi juga apa namanya disalurkan juga ke mauqaf alaih gitu. Termasuk juga tadi nazir wakaf uang. Nah, ini ya kan dengan skema bagi hasil ini kan. Nazir wakaf uang ketika mengembangkan skema ini tadi ya kita skema. Nah, skema bagi hasil ini kan ada nazir wakaf uangnya. Dia dapat 5% nih minimal. Nah, berarti nah, dari 5% inilah yang sebagai nazir dia akan menerima bagi hasil. Nah, kemudian dia salurkan untuk mauquf alaih. Ya, tapi dia berhak 10% juga gitu. Nah, gitu ya. Nazir wakaf tanah juga sama. Nah, sehingga dalam konteks ini itu proyeknya itu bisa dalam tanda kutip disokong oleh berbagai pihak ya tadi bisa disokong oleh lembaga keuangan syariah, bisa disokong oleh lembaga wakaf, bisa disokong oleh lembaga zakat, bisa disokong juga oleh wakif. Nah, mungkin ada juga wakif yang dia dia mungkin punya 100 juta dia mau wakafkan nih wakaf uang nah, ke nazir. Nah, mungkin nazir wakaf uangnya. Nah, nazir wakaf uangnya kan diinvestasikan ke sini. Berarti nazir wakaf uangnya dapat 45% kan. Nah, berarti nanti dari hasil nazirnya dibesarkan wakaf alaih. Nah, tapi dalam konteks apa yang ikut itu sebagai wakif berarti dia tidak dapat bagi hasil kalau dia wakif gitu kan. Tapi kalau dia investor, nah, dia dapat bagi hasil. Nah, kayak gitu. Nah, ini skemanya. Nah, terus bagaimana kalau misalnya dalam konteks misalnya nih ada sebuah lembaga pesantren gitu kan. Terus dia punya tanahnya, ya tanah wakaf. Terus kemudian dia punya apa namanya? Dia punya tanah wakaf, terus dia juga punya modalnya juga tuh, misalnya satu greenhouse 270 juta.
Nah, berarti skema bagi hasilnya untuk lembaga pesantren ini berarti dapat berapa dia? Nah, berarti bagi hasilnya 10% dari apa? Bagi hasil dari nazir tanahnya 10% dan investornya 45% gitu ya. Nah, berarti berapa? Berarti eh, 55%. Nah, kemudian kalau dia juga sebagai nazir wakaf uangnya, artinya dia sudah punya legalitas nazir wakaf uang dan dia di sini berperan sebagai nazir wakaf uang juga berarti tambah 5% lagi. Nah, berarti dia 60%. Nah, begitu. Jadi, ketika dia nazir wakaf tanahnya, dia nazir wakaf uang, sekaligus dia investornya, maka dia akan dapat bagi hasil apa 60%. Dan itu nanti dia tinggal terima bagi hasil aja. Kenapa? Karena prosesnya dari bisnisnya itu mulai dari perencanaannya tadi, pengelolaan, kemudian penjualannya dan seterusnya itu sudah dikelola oleh Nusafam sehingga lembaga pesantren ini dia tinggal terima bagi hasil. Nah, kira-kira gitu. Sehingga apa namanya memudahkan gitu. Karena banyak beberapa pengalaman di pesantren-pesantren yang kemudian memang apa ya mungkin dari sisi terkendala SDM banyak yang kan banyak ada yang mendapatkan bantuan ya dari BI dan seterusnya itu yang kemudian tidak bisa berjalan gitu, banyak yang mandek. Nah, mungkin dengan skema ini harapannya bisa ini ya, bisa apa kalau istilahnya ya, bisa menjadi solusi lah. Nah, jadi secara prinsip program ini bisa berjalan bekerja sama dengan apa namanya istilahnya pihak ketiga gitu ya. Nah, sehingga tujuan-tujuan dari memproduksikan tanah wakafnya berjalan, untuk solusi pendanaan pesantren juga berjalan dan seterusnya. Nah, mungkin begitu ya untuk terkait Mauquf Alai. Nah, kemudian terkait kenapa nazir wakaf tanah 10%? Nah, ini apa namanya? Ini apa kalau istilahnya sudah skema kita ya, skema kita. Jadi memang yang besar itu investornya ya karena ini yang kita sangat butuhkan itu kan investornya ini ya untuk investornya dan nazir wakaf tanahnya kan nanti mereka ini ya apa ibaratnya tanpa mengeluarkan apapun tuh ya tinggal nerima bagi hasil saja gitu ya. Nah, beda lagi nanti nazir wakaf tanahnya ini juga dia sebagai investor juga berarti dia akan dapat lebih lagi gitu ya, lebih banyak lagi. Nah, mungkin untuk skema kita yang berjalan untuk saat sekarang ini memang 10%. Nah, kira-kira. Dan ini memang sudah kita duplikasikan ya, nanti akan duplikasikan di beberapa tempat juga sudah akan berjalan seperti itu. Nah, begitu mungkin ya eh, terkait yang 10%. Nah, terus berikutnya tadi ada yang kurang mungkin? Luasan, terkait luasan Oh ya, greenhouse-nya nah itu. untuk satu greenhouse itu, nah luasnya itu 500 meter. Nah, kenapa 500 meter? Ini terkait dengan eh, apa kalau istilahnya nilai ekonomisnya ya, ya biar eh, bisa menghasilkan profit lah kira-kira begitu. Nah, untuk lebarnya itu kurang lebih sekitar 15 meter ya. Tapi sebenarnya dia bisa menyesuaikan, bisa 15, bisa 10, tapi berarti kan nanti memanjang. Nah, makanya tadi kalau mungkin di tempat Ustadz daerahnya itu terasering ya berarti harus di apa ya, kalau istilahnya itu harus ditata untuk di minimal tadi ya lebarnya misalnya anggap aja kalau 500 meter kan kalau depannya 10 gitu ya lebarnya 10 berarti ke belakangnya 50 gitu kan. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi bisa seperti itu. Nah, tapi skemanya 500 meter. Nah, tinggal nanti kita sesuaikan berarti kan bertingkat kira-kira dan dia tanahnya itu harus datar gitu ya dan tidak boleh basah gitu ya. Jadi bahkan kalau bisa tanahnya kering karena kalau tanahnya basah itu nanti ada risiko ya. Risiko apa namanya? Risiko hama, jamur dan seterusnya malah berbahaya gitu. Jadi dia butuhnya kering. Bahkan kalau di apa klaster kita ya di Gunung Kidul itu dilapisin ini ya, dilapisin terpal gitu ya. Nah, jadi tidak langsung ke tanah. Karena ini untuk meminimalisir potensi tadi hama, potensi jamur dan seterusnya. Nah, begitu mungkin gambarannya. Begitu mungkin Ustaz. Ada pertanyaan tambahan? Baik, jadi bedanya nazir wakaf uang dengan investor itu di mana Pak Kiai? Atau mungkin nazir wakaf uang itu yang 5% itu seperti ujroh gitu kali ya. Jadi untuk dia sendiri gitu ya. Eh, jadi ini asumsinya kelembagaan Ustaz. Ya, Ya. asumsi kelembagaan. Jadi
kan nanti yang kalau bicara di skema ini kan nazir wakaf uang ini dia yang akan ini ya, kalau istilahnya dia yang akan melakukan mobilisasi, melakukan kolaborasi, mencari investor. Nah, ini kan bagian dari kontribusi dia ya, kira-kira begitu. Oh iya iya. Gitu. Nah, makanya tadi saya sampaikan ketika misalnya nih, misalnya lembaga ustadz kan, lembaga ustadz ini Tuh. punya tanahnya, contoh kan, punya tanahnya, terus kemudian juga lembaga ustadz ini juga sudah memiliki legalitas nazir wakaf uang, gitu kan. Mm-mm. Terus kemudian juga eh, misalnya ya selain mencari investor, gitu ya kan, juga secara kelembagaan juga mungkin sudah punya nih karena nazir wakaf uang punya dana wakaf kan, yang nanti Mm-mm. diinvestasikan juga. Nah, berarti kan tadi skemanya dia berarti dia sebagai nazir wakaf tanah, sebagai nazir wakaf uang, juga sebagai investor kan, gitu. Nah, sehingga tadi skemanya kalau satu lembaga itu dia nazir wakaf tanahnya, nazir wakaf uangnya, dan dia juga sebagai investornya, berarti kan bagi hasil untuk dia bisa 60%. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi kan apa porsinya akan menjadi sesuai gitu. Nah, gitu mungkin Ustaz, gambarannya. Oh baik baik baik. Nah, Jadi karena nanti langkah pertamanya apa, Ustadz, kalau kita apa ingin kerjasama gitu? nah tinggal nanti eh, kerjasamanya sebagai apa nih, Ustaz? Apakah sebagai investor atau misalnya punya tanah, kemudian juga tadi ya ingin juga sebagai nazir wakaf uangnya sekaligus juga menjadi Iya. investornya. Nah itu monggo silakan. Jadi kalau dalam konteks misalnya sebagai investor itu simple. Nah, karena kan nanti ini yang akan kita arahkan kebetulan kan kita sedang ada proyek di tahap ketiga. Di tahap ketiga ini di tanah wakafnya luasnya 3.000 meter. Rencananya kita bangun 3 greenhouse gitu ya di Semanu Gunung Kidul. Nah, kalau misalnya lembaga ustadz ataupun secara pribadi kontribusi sebagai investor, ya sudah nanti tinggal nanti kita kasih ada dari apa satu wakaf marketplace nanti ada lembar komitmen, nanti tinggal ngisi tuh mau berapa investnya. Nah, Oh nanti gitu. nanti setelah itu akan ini ya akan diberikan PKS ya perjanjian Ah, kerjasama. iya. Nanti perjanjian Mm-mm. kerjasamanya langsung dari BWI Pusat. Karena Iya. kebetulan satu wakaf marketplace-nya di bawah BWI Pusat. Nah, itu kalau Iya. sebagai investor. Nah, kalau misalnya berniat untuk tadi ya sudah punya tanah Wakaf wakaf tanah, wakaf tanah. tanah sendiri, terus kemudian asumsinya nanti sebagai nazir wakaf uang juga misalnya, terus kemudian juga akan mengusahakan mencari investor juga. Nah, berarti nanti itu berarti kita perlu khusus ya, nanti Hmm. ada pembicara khusus yang nanti bisa ini dirancang bareng lah kira-kira. Nah, seperti Iya. sekarang ini kita juga sudah bekerja sama dengan contohnya nih ya, contohnya namanya lembaga wakaf Baitul Wakaf Munzalan. Nah, jadi lembaga Baitul Wakaf Munzalan ini mereka memiliki tanah wakaf, terus kemudian tadi ya bekerja sama tuh dengan kita. Sehingga mereka apa namanya kita dampingi lah ya dalam prosesnya untuk mempersiapkannya ya nanti terkait nanti masuk ke dalam satu wakaf marketplace termasuk juga dalam proses mencari investornya. Nah, nanti gimana caranya dan seterusnya itu nanti akan ini kita dampingi. Kalau itu kan dia harus ada khusus kan jadi karena posisinya kan sebagai eh, pelakunya gitu ya atau yang menjalankan gitu kan. Iya Nah, betul. itu nanti berbeda gitu. Gitu. Tapi kalau hanya sebagai investor tadi simpel ya, tinggal invest. Karena beberapa yang sudah jalan ini ada investor personal, ada yang secara kelembagaan gitu. Nah, begitu mungkin Ustaz. Baik baik. Terima kasih. Oh, terima kasih. Baik, Nah, terima kasih Ustadz pastikan Syairoji. presensi ya nanti mungkin Betul. akan di follow up oleh admin ya untuk informasi-informasinya. Nah, nanti kalau dibutuhkan untuk apa namanya informasi detail gitu ya mungkin bisa melibatkan tim di lembaganya, nanti kita bisa agendakan Zoom ya, Zoom meeting. Nah, sehingga nanti mungkin bisa bertanya yang lebih teknis ya, lebih privat ya kira-kira begitu ya. Nah, tergantung di lembaganya masing-masing. Begitu mungkin Mbak Nikmah. Baik, terima kasih Pak Eko. Ini ada di kolom chat sebentar Pak Eko saya ini. Nah, ini dari Bapak Suhairi. Ini terkait dengan bagaimana jika terjadi kerugian dalam investasinya. Monggo Pak Eko. Ya, jadi untuk
mitigasi risiko di program ini sudah ada asuransinya ya. Uh, jadi sehingga memang sudah diantisipasi lah kira-kira. Karena ini proyek ini apa proyek wakaf gitu ya, dan juga agar prosesnya bisa berjalan dengan baik, maka untuk proyek ini ada program asuransinya, khususnya untuk asuransi ininya ya pertaniannya ya. Alhamdulillah kan sudah ada asuransi pertaniannya. Nah, maka itu sebagian dari mitigasi resikonya. Nah, begitu mungkin, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Selanjutnya silakan monggo Bapak Ibu Ustadz Ustadzah jika masih ada yang ditanyakan. Nah ini silakan monggo untuk bisa lebih mendetail lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kita masih berikan kesempatan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Silahkan ya, bagi yang belum isi presensi, monggo bisa diisi karena insya Allah materi akan dikirimkan secara lengkap melalui video WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu Ustazah untuk mengisi presensinya. Izin bertanya, Ustadz. Silahkan monggo Ustadz dari Ya, Bapak Ibrahim. yang ingin ditanyakan dari Wakaf Mulia Institute sendiri sebagai nazir ya dalam proyek Melon ini, kalau boleh tahu untuk program yang penyerahan ke Mauqaf alihnya itu seperti apa ya ketika mendapatkan hasil dari proyek ini? Mungkin itu, Ustaz. Oke, baik, terima kasih banyak ya Ustadz Ibrahim ya. Jadi kalau untuk wakaf Mila sendiri program Wakaf ala kita itu yang pertama adalah santunan yatim ya. Jadi kita punya program santunan yatim ya, kemudian juga kita punya program beasiswa ya, beasiswa untuk anak negeri. Kemudian kita juga punya program kafalah guru Quran ya. Kemudian juga kita punya program ini ya, apa namanya pengembangan rumah Quran ya, rumah Quran dan juga ada rumah yatim gitu. Nah, ini apa namanya pesantren ini ya, yatim duafa kira-kira begitu. Nah, itu mungkin gambarannya ya untuk Mauquf Alaih kalau di Wakaf Mulia Institute. Begitu mungkin. Baik, terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustadz. Silakan monggo Bapak Ibu Ustazah jika masih ada yang ditanyakan. Monggo nggih, ini tidak usah malu-malu nih Bapak Ibu Ustazah. Mungkin ingin mendapatkan materinya secara lebih detail, bisa ditanyakan pada sesi diskusi dan tanya jawab ini. Monggo Bapak Ibu Ustazah. Saya Bu. Silakan monggo Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau tanya, ini berkaitan dengan wakaf dari ini masih apa? Masih konfirmasi dulu. Itu kan ada dana Kerajaan Nusantara itu betul apa enggak saya nggak tahu persis ya. Jadi dana Kerajaan Nusantara yang kemudian itu eh, mau diwakafkan begitu ke salah satu yayasan. Lah itu prosesnya itu bagaimana? Karena itu kan dana itu miliknya itu kan milik dari kerajaan-kerajaan di Nusantara, tapi sudah dipegang oleh salah satu yang kemudian diberikan kepercayaan. Dan saya sudah ketemu dengan orangnya langsung,
dan semua surat-surat itu semuanya komplit. Yaitu mohon arahan kira-kira bagaimana untuk proses wakafnya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nunu ya. Eh, saya malah belum tahu itu informasinya, jadi kurang tahu. Nah, tapi secara prinsip harus berhati-hati ya. Nah, jadi manajemen risikonya harus diterapkan Ustaz Nunu. Hasil Oh training. iya. Ya, jadi jangan kalau ada yang seperti itu, secara prinsip jangan ada disuruh bayar-bayar dulu gitu kan. Nah, nanti ini biar lancar, silakan bayar dulu misalnya 20 juta, 30 juta gitu kan. Eh, Iya. nah, itu harus hati-hati ya. Nah, karena itu kan Iya. bukan lembaga resmi ya. Karena nanti takutnya ya kan kita kan nggak tahu ya. Takutnya nanti itu ternyata ya, kategori penipuan kan berbahaya. Nah, makanya harus berhati-hati. Nah, tapi secara secara prinsip kita berpikiran positif. Nah, tapi tadi intinya hati-hati ya, kayak gitu. Iya. Karena Iya. belum ada pembicaraan di BWI juga belum ada terkait itu ya. Nah, gitu. Nah, jadi, Iya. nah, nanti Ya, itu nanti tanahnya tanah Sultan Ground malah bahaya lagi nanti. Nah, iya. gitu. Tapi yang di apa yang dijanjikan apa itu Ustaz Nunu? Ya, semua surat-surat itu kan orangnya kan sudah sepuh kan itu. Hmm. Nah, terus sayanya kan menunjuk kepada salah satu orang kan itu yang kemudian itu diberikan kuasa itu. Nah, kemudian surat-surat itu diserahkan semua kan itu. Nah, karena ini untuk kemanfaatan untuk masyarakat secara luas, tidak hanya untuk orang Islam tapi untuk seluruh umat kan itu. Nah, terus sayanya itu diberikanlah seorang kuasa untuk memproses itulah. Orang yang diberikan kuasa ini kemudian menghubungi ya salah satu yayasan kan gitu. Bagaimana yayasan itu untuk bisa menjalankan apa yang menjadi eh, ya katakanlah harta yang kemudian mau diwakafkan itu untuk kemaslahatan umat seluas-luasnya kan gitu. Nah, maka nanti ya mungkin hubungannya itu kan nanti ke notaris juga. Kemudian juga nanti sesuai dengan akadnya daripada si wakif itu untuk apa-apa-apa kan itu. Karena itu kan wakafnya juga mungkin sebagian untuk apa orang Islam, sebagian lagi bukan orang Islam. Pokoknya semua untuk mendapatkan kemanfaatan itu. Dan semua dokumen-dokumen semua itu ya sudah ada semua dan itu Dokumennya dalam bentuk resmi. apa? Ya bentuk asli, Pak. Ya, maksudnya Surat bentuk ya surat resmi dalam artian dokumen yang kemudian diberikan oleh dari apa si pemegang dana tersebut kan itu. nggak, maksudnya dokumennya itu dalam bentuk apa? Surat, Nggak, maksudnya surat dan itu ini apa, nomor-nomor rekening apa ya bank-bank yang ada di dunia ini ada berapa negara gitu. bank apa misalnya? Ya ada di Bank Swiss gitu. Oh, luar negeri. Yang Bank Indonesia nggak ada. Eh, Kalau Bank Indonesia saya belum konfirmasi ya. Tapi itu menurut keterangan yang saya dapatkan itu bahwa itu yang bisa untuk mencairkan Hmm. itu kalau tidak raja itu ya presiden kan. Wah, itu Ya. berarti harus nggak ada presiden itu. Iya makanya kan gitu. Jadi makanya ini kan itu karena itu Ada. ada ini ada Iya tongkat udah. ini ada tongkat Apa? komandonya Oh, ada gitu. tongkat komandonya kan gitu itu. Berapa Nah, triliun itu Ustaz Nuno? Ma Berapa mohon itu triliun? maaf Pak Nono, ya itu itu bukan triliunan, artinya kan itu sampai biliun itu. Wow, siap, 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 Iya. siap.
Yayasan Iya. itu nanti Dan diminta apa, oh, Pak Nono? gimana? Yayasan diminta untuk melakukan apa itu? Ya, artinya untuk bisa langsung menghubungi kepada presidennya itu. Bukan, maksudnya untuk proses pencairan itu apa yang diminta ke yayasan? Oh gitu. Jadi kalau dari pihak si wakifnya itu, pokoknya untuk bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun pokoknya untuk kemaslahan seluas-luasnya kan gitu. Enggak, Nah itu maksudnya Syaratnya, diminta biaya dulu nggak untuk nah itu. Syaratnya proses apa? itu. Jadi ini sebenarnya ini isu udah lama ini Iya dan betul harus ya betul. dan Nah harus makanya hati-hati karena sampai sekarang juga itu tidak pernah terbukti. Dan kalau memang ada dana sebesar itu kan pasti urusan negara itu. Jadi makanya betul, makanya betul itu. Makanya kan dari orang ini yang bisa mencairkan itu hanya dua. Kalau tidak raja, nah itu ya presiden kan gitulah. Maka dia mau ketemu sama presidennya langsung kan gitu. ya maksud saya kalau kemudian dimintai dana untuk mengurus dan sebagainya itu harus hati-hati ya. Karena kawan saya juga itu sudah habis-habisan, ya sudah jual rumah gitu kan. Dan itu sampai sekarang ya tidak pernah terrealisasi. Jadi jangan mudah percaya gitu kan. Kita yang realistis saja lah gitu kan. Dan Iya kalau betul. memang bisa dicairkan ya itu kan harusnya udah disampaikan ke negara, negara sekarang lagi butuh dana, kenapa tidak gitu ya. Jadi Ya, ini ya, udah lama sebenarnya. makanya Dan ini apa? Ini makanya ini orang itu mau ketemu langsung sama presidennya untuk bisa difasilitasi. Nah, sampai saat ini kan supaya bisa langsung ketemu itu bagaimana kan gitu. Tuh masalahnya kan di situ. ya Karena kan banyak gelap kalau itu memang banyak. betul itu kan pasti cepat difasilitasi karena tingkat kepercayaannya itu apa tidak realistis. Jadi makanya kalau menurut saya tidak usah banyak tidak usah percaya Waalaikumsalam. dengan hal seperti ini. Ya mungkin itu dari Pak saya. Nunu, Ya, siap. Ya, ya, ya. ya Ya ini sebagai sebetulnya bahan diskusi aja dulu lah. sudah terlalu banyak korban Oh iya. yang mengatasnamakan apa tuh wakaf Nusantara ini. Hmm. Sudah terlalu banyak, jadi mohon bisa inilah Jangan uh, menambah ya Pak ya. menambah-nambah Lebih bijak gitu agenda ya. yang lebih rumit dan tidak jelas. Dan itu jelas ada modusnya itu, Pak, untuk mengeruk apa dana masyarakat itu. Tolonglah. Langsung di Ya, skip ya, aja Pak terima Emil kasih. begitu. Ya, Ya, makasih, nanti makasih. Ya, ini hati-hati kontribusi. jangan ini ya. Oke, Ya, Ya, fokus betul. kembali ke laptop. Iya. Terima kasih. betul. Oke. Makasih, mohon maaf sebelumnya ya. Ya. Oke. Baik, mungkin ini Pak Eko, ini ada pertanyaan tambahan nih dari Bapak Sairozi. Mungkin bisa eh, di-share untuk cash flow investasinya seperti apa, tuh, Pak Eko? Iya, nanti kan akan Iya. dibagikan ya. Oh Nah, ya, baik. Nanti berarti ini ya Pak Eko ya, dari materi yang akan dibagikan melalui WhatsApp. Jadi pastikan Bapak Ibu serta yang belum mengisi presensi bisa diisi ya di kolom chat. Mau selanjutnya, jika ada yang tanyakan ini terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini, silahkan ya. Mungkin untuk ingin mendapatkan informasi lebih detail lagi, silahkan monggo. Bapak Suhairi mungkin masih ada yang tanyakan atau ingin Ya mungkin menanggapi? sedikit Pak Eko, mohon maaf dari estimasi tadi kemungkinan profit yang dihasilkan itu dari implementasinya apakah sesuai dengan ekspektasi ataukah di atas ekspektasi atau kemudian di bawah ekspektasi hitungan-hitungan tadi itu. Mungkin itu Pak Eko, terima kasih.
Oke, baik ya. Nah, untuk yang apa kemarin kita panen perdana itu sudah dilaporkan ya, itu sudah sesuai dengan ekspektasi. Jadi eh, menariknya itu kemarin kan itu satu greenhouse itu kan ada 1.500 titik tanam ya. Nah, dari 1.500 titik tanam itu asumsinya itu satu apa namanya satu titik tanam itu ini satu buah, kira-kira gitu ya. Eh, nah, kemudian ini kan sudah diriset nih, ya. Sudah diriset ya di waktu apa panen perdana itu sudah dibikin skema beberapa titik tanam itu dibikin 2 buah gitu ya. Nah, sehingga dari sisi hasilnya itu dia tidak hanya 1.500 tapi bisa lebih gitu ya. Sehingga ini juga meningkatkan tingkat profitnya ya. Nah, meningkatkan tingkat profitnya. Nah, dari laporan kemarin itu alhamdulillah tadi tingkat keberhasilan panennya kan 99%. Nah, gitu. Kemudian dari sisi hasilnya tadi dia lebih banyak ya. Apa namanya hasilnya lebih banyak karena ada beberapa yang dibikin satu titik tanam itu 2 greenhouse. Nah untuk yang yang ke depan ini yang greenhouse yang ketiga ini sudah diratakan semuanya itu ini ya. Jadi apa namanya satu titik tanam itu 2 buah, 2 buah. Nah, sehingga yang asumsi awal kita menghitungnya itu hanya 1 buah gitu, sekarang sudah 2 buah gitu untuk sekali panen itu. Sehingga dia dari sisi tingkat produktivitasnya dia lebih tinggi lagi tuh, gitu kan, lebih tinggi lagi. Nah, itu untuk gambarannya yang sudah berjalan. Nah, jadi secara umum ini ya apa namanya profit gitu ya. Nah, maka ini kita tinggal menduplikasi aja ini ya, tinggal menduplikasi aja. Apalagi satu hal yang menariknya itu kan itu sudah laku ya kira-kira. Jadi karena sudah ada ininya ya, sudah ada off-takernya. Nah, begitu mungkin Ustadz Sahiri. Jadi eh, kalau dari hasil yang kemarin, alhamdulillah ini ya, apa namanya sudah sesuai dengan ekspektasi, bahkan lebih ya karena ada jadi kalau hitungan kita awal itu hanya apa namanya satu titik tanam itu hanya 1 buah, untuk sekarang itu skemanya sudah 2 buah. Nah, jadi dia lebih ini lagi ya, lebih produktif lagi. Begitu mungkin gambarannya. Oh iya, terima kasih banyak Pak Eko. Ya, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Zuhair. Ini selanjutnya ada pertanyaan kembali dari Bapak Sairozi. Apakah untuk investasi tanah diharuskan sudah bersertifikat SHM atau bisa juga dengan SHG atau SHU karena tanah yang ada di kami masih sertifikat hak garap, tetapi sudah ada ikrar wakafnya. Monggo Pak Eko. Oke ya, nah secara prinsip itu kan kalau dari sisi, karena ini kan nanti kita bekerjasama dengan satu wakaf marketplace ya. Nah secara prinsipnya itu eh, konsepnya kan memang di tanah wakaf dan biasanya kan diminta dokumennya ya. Dokumennya itu apa dokumen tanahnya itu sudah tanah wakaf gitu ya, sertifikat wakaf. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi terkait mungkin khusus misalnya apa namanya SHG atau SHU, kemudian ada akta ikrar wakafnya. Nah, ini mungkin kita perlu komunikasikan dulu ya dengan BWI. Nah, ini kira-kira bisa ini nggak nih, bisa difasilitasi nggak? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, karena terkait ininya ya apa namanya? Karena kan nanti kita untuk masuk di satu wakaf marketplace itu kan dokumen-dokumen kita kan kita masukin semua tuh. Nah, dokumen tanah wakafnya, dokumen apa namanya? Legalitas nazir kita dan seterusnya gitu. Nah, maka ini perlu perlu dikonfirmasi nih yang bisa jawab ini dari tim satu wakaf marketplace ya, apakah bisa diperbolehkan. Tapi untuk sementara yang kita jalankan itu yang sertifikatnya itu sertifikat wakaf. Nah, walaupun sebenarnya kan masih ada ini juga ya, kadang ada yang masih proses ya. Yang penting akta ikrar wakafnya sudah ada, nanti proses di BPN ya mungkin masih bisa juga. Nah, jadi gitu ya mungkin saat saya Rozi yang perlu dikonfirmasi dulu. Nah, karena kalau saya tidak bisa menjawab ya, karena itu apa Iya, istilahnya kasus khusus, nanti kita perlu konfirmasi dulu ya ke BWI. Begitu mungkin Mbak ya. Nika. Karena di tempat kami itu Megamendung itu semuanya kan
hak garap gitu. Iya, iya, betul. Ketika kita mau naikkan ke menjadi sertifikat hak sertifikat wakaf itu harus di SHM-kan dulu, Pak. Hmm, hmm. Udah SHM, udah balik nama dengan SHM, baru bisa jadi wakafkan. Walaupun sudah ada ikrar wakafnya gitu. Jadi agak panjang, agak susah. Iya. Bahkan sebagian daerah itu memang nggak bisa di SHM kan. Karena Itu ada daerah berapa sangat ribu, Ustaz? ada 20.000, ada sekitar Oh, iya, iya. 2 hektar gitu. Yang Tapi memang ini, terasering ini kan ya, apa namanya? Nah itu kan hak garap itu hak garap untuk ini, untuk tanaman iya, iya. gitu. Nah kita nggak bisa nanam apa gitu. Makanya kalau misalnya bisa di apa diikut sertakan di Tapi itu ini bagus terkait sekali. legalitas tanahnya, itu mungkin perlu dikonsultasikan ke BWI ya. Iya betul Kalau ya. yang 20.000 itu bahkan BWI pusat ya. Gitu Tetapi ya. bisa maju dulu ke BWI provinsi, terus nanti Mm-mm. eh, mungkin BWI pusat. Nah, karena begini nanti kan kalau secara apa ya istilahnya legalitasnya, secara jangka panjangnya nanti kan, ketika Mm-mm. belum kalau ketika hanya baru pada tataran akta ikrar wakaf, takutnya nanti ada yang ngeklaim kan. Nah, itu kan lebih Iya berbahaya lagi gitu. Nah, mungkin itu bisa betul cukup harus menjadi prioritas itu saat kan 20 betul. kan sayang kan kalau misalnya ini eh, Mm-mm. walaupun sudah ada ikrar wakafnya karena nanti ke depan ini juga standarisasi tanah itu juga ini ya apalagi sekarang sudah ini sudah apa tuh sertifikat digital ya. Itu Iya lebih lagi tuh. Nah, iya rawan katanya. ya, rawan kan. Nah, makanya segera ini aja saat segera koordinasi dengan BWI provinsi gitu kan, audiensi, terus minta solusinya seperti apa gitu. Karena kan sekarang juga lagi ada kerjasama juga tuh antara BWI, Kemenak dengan BPN ya. Oh iya iya Jadi iya. Iya. kerjasama mereka tuh punya target untuk ini sertifikasi tanah wakaf gitu. Nah, Betul betul betul. makanya siapa tahu kan nanti ada ini ya, ada program-program khusus yang bisa memudahkan. Nah, Iya cuma tadi itu harus jalurnya regulator gitu ya. Nah, begitu mungkin satu betul. gambarannya. Baik, terima kasih. Siap, siap, Ustaz. Selanjutnya, monggo Bapak Ibu Sarjana jika masih ada yang ditanyakan. Ini luar biasa sekali nih antusiasme dari Bapak Ibu Sarjana di sini. Monggo nggih, kita masih ada waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini. Atau mungkin jika nanti ingin konsultasi secara pribadi, ya nanti insya Allah materi kan akan dikirimkan. Nah, nanti mungkin juga bisa konsultasi di situ nggih Bapak Ibu Sarjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, ini Ustadz Puktafin, monggo. Iya, jadi mohon maaf jadi agak lambat tadi masuknya. Jadi nggak mendapatkan full Ustaz Eko. Siap, Ustaz. Iya, ini kalau untuk yang program apa eh, wakaf ini yang sifatnya apa penanaman apa tadi melon ya. Iya, Mm-mm. Ini sudah berlaku di mana saja, Ustaz? Apakah sudah seperti Tanjung Pinang ini memungkinkan nggak? siap, siap. Iya, ya Ustaz. Oke, oke, siap, Ustaz. Jadi Hmm. untuk jadi ketika Wakaf Mulia bertemu dengan PT Nusa Farm, ini Mm-mm. mereka ini kan bergeraknya murni bisnis, gitu kan. Jadi mereka Hmm. bergerak murni bisnis, ya ada apa namanya, intinya mereka eh, fokusnya ke murni bisnis. Nah, kebetulan ketika bertemu dengan Wakaf Mulia, maka kita mengajak ya mereka untuk ya Mbok kita yuk kita bikin klasternya itu bukan klaster murni bisnis tapi klaster wakaf. Nah, kira-kira gitu. Jadi kayak Hmm. bikin inisiatif lah gitu ya, klaster Mm-mm. wakaf. Nah, makanya kemudian akhirnya alhamdulillah tuh ya sepakat ya tim Nusa Farmnya akhirnya udah kita menginisiasi nah pilot project pertama itu di Gunung Kidul itu.
Nah, Hmm. kebetulan di Gunung Kidul itu ini ya apa namanya kalau istilahnya itu kebetulan jadi kota wakaf gitu Ustaz. Nah, Oh makanya gitu. kita akhirnya mensupport ke situ dan alhamdulillah juga direspon sama Kemenak setempat dan waktu kita minta referensi tanah wakafnya pun dari Kemenak tuh yang ngasih referensi itu. Nah, alhamdulillah itu Hmm. kita dapat terus kita bangun di sana. Nah, jadi terkait pengembangannya itu terkait khusus wakaf ini kita baru di Gunung Kidul itu. Nah, ini kan untuk tahap pertama kemarin dengan 3 greenhouse. Nah, ini insya Allah sudah terpenuhi untuk tahap kedua. Nanti ada apa namanya 2 greenhouse lagi. Jadi ada 5 greenhouse di satu lokasi. Nah, kemudian yang tahap ketiga sekarang kita masuk ke Semanu Gunung Kidul juga, tapi di daerah yang lain Semanu, yang itu tanah wakafnya yang dikelola wakaf mulia sendiri. Kalau yang tadi itu PCNU ya kerjasamanya. Kalau ini yang tahap ketiga ini, jadi gini, kebetulan alhamdulillah berhasil ya di apa yang di PCNU itu, kemudian akhirnya Hmm. menginspirasi warga itu, kemudian mereka tertarik untuk berwakaf waktu itu. Jadi dia berwakaf Hmm. yang 3.000 meter itu memang untuk greenhouse melon premium karena mereka lihat ininya ya, oh berjalan nih produktif gitu. Nah, mereka apa wakafnya memang arahnya ke situ. Makanya kita sudah masuk tahap ketiga untuk di Semanu Gunung Kidul itu untuk 3 greenhouse. Nah, ini Hmm. sudah beberapa juga nanti akan dikembangkan di Kulon Progo juga nih untuk yang di apa Hmm. namanya di Jogja, di Kulon Progo sama di Sleman. Nah, terus bagaimana kalau misalnya ini di Pangkal Pinang ya, Ustaz ya? Tanjung Pinang. Tanjung Pinang ya. Nah, ya bisa saja Ustaz dikembangkan di situ. Ah, Untuk gitu ya. ya, Karena saya melihatnya kan ini kan pertanian dan ya, kalau Gunung Kidul kan sebetulnya masalah tanahnya agak agak susah ya. Tapi ya, karena iya memang betul. dalam satu ini ya bangunan Greenhouse. gitu ya di dalam ya misalnya. Iya. Mm-mm. Kan Ya kalau ini di potensial banget ini. Tanjung Pinang juga daerahnya panas kan Ustaz ya? Ya panas dan Hmm. tanahnya tanah berpasir. Iya, Tanahnya ada anunya, Karena bauxitnya. nanti dia ini yang sangat berperan itu mataharinya, panasnya itu. Nah, karena dia Oh, kan nggak pakai tanah kan Ustaz, dia pakai oh air. gitu. Dia Hmm. hidroponik. Nah, jadi Oh itu hidroponik. bisa sangat mungkin. Makanya termasuk di daerah ini kan juga lagi ada mau inisiasi di Riau nih ya. Nah, Riau kan Mm-mm. juga sama kan, bagus kan. Jadi biar alternatif Mm-mm. selain apa tuh, selain sawit, nah ada ini Mm-mm. greenhouse. Mm-mm. Karena kalau sawit kan butuh waktu, ya kan lama. Iya, Kan. warna. Nah, kalau greenhouse ini ya kalau sudah oke 3 bulan ya berarti udah langsung panen gitu. Jadi kan ibaratnya kan Mm-mm. langsung produktif dan di sini juga nanti proyeksinya kita ke depan itu ekspornya itu sampai ke Singapura kan. Nah, ini kan Hmm. mendekat ini kira-kira gitu kan. Nah, Kalau di Tanjung Pinang malah setengah jam aja nyampe. nah iya makanya. Sa- Satu satu jam lah Nah, pakai makanya kapal. bisa maksudnya kan bisa dimulai kan Istad ya. Ah, ah, Bisa ah. bisa dimulai dibangun ya syukur-syukur nanti memang bisa menjadi budidaya yang bisa kita optimalkan gitu. Nah, bisa aja Mm-mm. Ustaz ya, bisa. Nah, tapi memang untuk jadi gini, untuk apa seperti kemarin di Gunung Kidul itu ketika pertama kita buka itu kita minimal 3 greenhouse Ustaz. Nah, Hmm. itu untuk apanya? Untuk apa? Nilai ekonomisnya ya, biar Satu greenhouse-nya berapa kali berapa? satu greenhouse-nya itu 500 meter Ustaz. 500 meter 500 meter. ya, 500 meter. Jadi kalau 2.000 bisa 4 greenhouse ya? 2.000. Nah, jadi kalau 2.000 itu jadi kan harus ada Dua ini mungkin. kan saat ada apa? Ya, Ruang-ruangnya kan. Nah, ruang-ruangnya. misalnya kalau 2.000, Dua lah. kalau 3 greenhouse mungkin bisa ya, Hmm. greenhouse atau dua greenhouse, Satu greenhouse 1.500 titik ya. 1.500 titik tanam, Ustaz. Hmm. Nah, nah, Jadi kalau makanya dua bisa minimal tiga itu ribu. tiga Oh. greenhouse itu dimulai itu untuk nilai ekonomisnya, karena kan nanti kita di situ kan menyiapkan infrastrukturnya juga kan, kayak Hmm, ininya, hmm, hmm, hmm. sumurnya sama apa nanti untuk tempat penjaganya dan seterusnya. Kalau Hmm, misalnya hmm. di lingkungan pesantren lebih enak gitu, Sat. Jadi kan untuk Hmm, hmm, ya hmm. secara infrastruktur kan sudah ada kan. Nah, jadi kalau di lingkungan pesantren, tadi itu asumsinya di lahan khusus gitu ya, maksudnya lahan tersendiri Hmm, gitu. hmm, hmm. Tapi kalau dia sudah menempel ke pesantren itu bisa tuh
mungkin bisa diawali dengan 3 greenhouse tuh, jalan tuh kita saat. Syukur-syukur udah ada modalnya kan, tinggal action aja tuh. Nah, karena kalau ada modalnya itu berarti bagi hasil untuk ini kan, untuk lembaga itu kan 60%. 60% ya. Ya, kan itu dengan asumsi nazir wakaf tanahnya lembaga kan, terus Mm-mm. apa Modalnya. nazir wakaf uangnya lembaga, modalnya dari lembaga gitu kan. Hmm. Nah, itu asumsinya itu. Sehingga Satu greenhouse berapa tadi? 217 Tat. 217 juta. Ya, 217 juta. Nah, Hmm. itu sebenarnya kalau ini kan tinggal sosialisasi ke apa namanya wali murid itu kontribusi Hmm. bisa sebagai investor juga kan mereka Sat. Nah, Hmm. ya Hmm. kan. Bisa sebagai investor malah nanti bayar SPP-nya kan dari bagi hasil kan itu. Kan di- Iya, iya, iya. 5 tahun kan kembali dananya. Karena kan Hmm. kerjasamanya 5 tahun. Nah, 5 tahun ya. iya itu bisa jadi alternatif kan. Misalnya tadi itu kan apa kalau 20 juta itu asumsinya itu setahun itu dapatnya 8 juta ya, 8.900.000-an kalau nggak salah. Nah, itu kan tuh Dari 20 juta. ya Hmm. ya 20 juta selama 5 tahun kan. Artinya selama 5 tahun itu kan itu bisa ini kan. Kalau wali murid yang punya ini punya bisa ikut invest kira-kira begitu. Nah, itu Hmm. bisa bisa dikembangkan lah. Nah, dan itu nanti kan semuanya dikelola oleh Nusafam. Jadi lembaga tinggal terima bagi hasil aja kan. Jadi ibaratnya tinggal Hmm. branding, tinggal apa mengelola programnya gitu kan dengan apa namanya? Kayak misalnya wisata petik melonnya aja itu kan bisa untuk wali murid aja sudah bisa dapat itu kan. Nah, tapi Hmm. kan eh, tetap basisnya itu ke penjualan ininya ya, penjualan yang sesuai dengan Buahnya. kontraknya Hmm. ya. Nah, tapi untuk siarnya kita bisa buka wisata petik melon gitu kan, untuk wali murid dan seterusnya, untuk masyarakat umum, nah, gitu. Sat. Jadi bisa di maintenance lah, kira-kira gitu. Hmm. Subhanallah. Jazakumullah. Ya. Itu Ustaz, ya. Salam. Nanti biar diinfokan ya, detail ya Sat ya. Insya Allah. Ditunggu WA-nya. Ya, siap, siap. Baik Ustaz, insya Allah nanti Ya. akan segera kami kirimkan. Amin. Mungkin silakan Bapak Ibu jika masih ditanyakan atau jika sudah cukup dan juga insya Allah nanti bisa diskusi ya secara pribadi juga nanti jika sudah diberikan materi nanti silakan monggo bisa tanya-tanya juga di situ. Sekali lagi silakan monggo kita berikan kesempatan satu kali lagi bagi Bapak Ibu Sada jika masih ada yang ditanyakan. Kalau dirasa sudah cukup jelas semua, maka untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini juga akan kami cukupkan. Gitu. Oke, mungkin jika dirasa sudah tidak ada. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat Pak Eko dari Ustadz Said Amin. Kalau untuk tanahnya, apakah harus sudah tanah wakaf ya? Ini tadi mungkin seperti yang dijelaskan tadi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Eko. Ya, jadi prioritas kita itu tanah wakaf ya. Jadi karena kita skemanya eh, apa istilahnya pengennya itu ikut berkontribusi memproduktifkan tanah wakaf gitu. Nah, jadi prioritasnya itu tanah wakaf. Nah, nanti kalau yang tanah-tanah pribadi ya itu berarti full bisnis berarti ya. Nanti ada skemanya sendiri. Gitu mungkin Mbak Nikmah. Baik, terima kasih Pak Eko. Monggo silakan jika masih ada yang ditanyakan. Kayaknya udah jelas Mbak. Iya, insya Allah Pak Eko. Nanti juga masih ada sesi eh, Japri nih, melalui Japri jika mungkin ada yang ingin ditanyakan secara lebih detail. Baik, mungkin kita cukupkan untuk sesi diskusi dan tanya jawab ini dan kita mintakan closing statement dari Bapak Eko nih untuk materi kita pada malam hari ini. Silakan monggo Pak Eko. Baik ya, Bapak Ibu, para ustadz saja sekalian. Jadi eh, ya prinsipnya memang terkait kita memproduktifkan ya tanah wakaf ya mengelola wakaf ini memang harus eh, berkembang ya, harus inovasi kira-kira begitu. Nah, program apa ya yang kita jalankan ya yang klaster wakaf Greenhouse Melon Premium ini sebuah bukti bahwa dengan kita membangun kolaborasi itu proyek itu bisa berjalan.
ya, dan menariknya semua pihak itu bisa terlibat. Nah, bayangkan ya untuk program Greenhouse Melon yang sudah kita jalankan ini, yang terlibat kan banyak banget ya, yang terlibat Wakaf Mulia sebagai nazir wakaf uangnya, PCNU sebagai nazir wakaf tanahnya, Nusafam operator bisnisnya, kemudian satu wakaf marketplace sebagai apa namanya agregator apa namanya investornya, terus investor ya investornya ini yang terlibat ada nazir wakaf uang ya, kemudian ada apa namanya investor pribadi ya. Bahkan yang menariknya dia untuk proyek yang di Gunung Kidul kemarin itu tahap pertama itu apa investasinya itu 60% itu dari investor pribadi tuh. Nah, gitu. 40%-nya baru wakaf uang. Nah, artinya ini kan menarik ya. Jadi sebuah proyek wakaf ini bisa dikolaborasikan ya secara bersama-sama. Nah, artinya ketika ini bisa diduplikasikan, nah insya Allah ya akan banyak ya tanah-tanah wakaf yang akan produktif. Nah, karena selama ini kan tanah wakaf tuh tidak produktif karena nggak ada modalnya gitu kan. Nah, kenapa nggak ada modalnya? Nggak ada investornya. Lah, kenapa nggak ada investornya? Ya karena nggak ada programnya gitu ya. Nah, makanya kita tuh harus kreatif. Programnya apa nih yang menarik ya bagi masyarakat yang mereka bisa ikut kontribusi. Nah, ya baik sebagai investor, sebagai wakif ataupun yang lainnya. Nah, itu maka ini mungkin harapannya dengan skema yang kita kembangkan ini bisa kita duplikasikan dan bisa jadi juga dalam bentuk proyek-proyek yang lain. Itu saja dari saya. Nanti monggo silakan ya Bapak Ibu, para ustaz-ustazah bisa ikut berkontribusi. Misalnya secara personal mau apa invest gitu ya. Nah, kemarin tuh ada beberapa yang di tahap kedua itu juga personal gitu. Dia invest secara pribadi gitu. Ada juga yang lembaga, bahkan satu greenhouse gitu ya. Ada yang sebenarnya pengen ya bikin di tempatnya, tapi daripada repot, ya udah invest dulu aja gitu kan. Nah, itu juga bisa ya. Nah, biar lebih menguatkan ya kalau sudah invest dulu dan sudah jalan, nah tinggal duplikasi nanti. Nah, silakan ya. Nah, apa bisa menyesuaikan lah kira-kira. Yang jelas kan kita pengennya wakaf uangnya produktif, tanah wakafnya produktif gitu. Nah, sehingga kemanfaatan dari wakaf ini bisa kita salurkan ke wakaf alai. Nah, sehingga bisa berkembang. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Prianto atas closing statement-nya, atas sharing materinya, dan insya Allah semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini tentu bisa menambahkan banyak ilmu, wawasan, dan juga insight-insight baru di dunia perwakafan kita. Insya Allah untuk materi akan di-share ya Ustadz Sadam, jadi mohon ditunggu. Insya Allah besok akan kami kirimkan begitu oleh tim admin kami. Baik, Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, sebelum acara ini kami tutup, tentu saja kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, Ustadz Ustazah pada forum kita di malam hari ini, dan tentu kami juga memohon maaf yang setulus-tulusnya apabila selama bersamai mungkin banyak kehilafan, banyak hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, Ustadz Ustazah, sungguh kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Marilah acara kita pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan, kita akhiri dengan bacaan doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko. Jazakumullah ya. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Eko. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.